selamat pagi. Dalam pembelajaran lesson kita tentang sumber daya manusia dan negara konversi. Sumber daya manusia itu bisa dibagi dua, bisa kuantitas dan bisa kualitas. Jumlah adalah jumlah atau banyak penduduk dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di Indonesia kita sudah melakukan 3 sumber ini. Yang pertama sensus, yang kedua survei, dan yang ketiga registrasi. Yang paling sering kita gunakan adalah yang sensus ini. Sensus adalah penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak serta seluruh dalam suatu negara untuk kepentingan yang mengharapkan suatu kota. Sedangkan survei adalah data yang diserahkan oleh sampel untuk memperkirakan karakteristik objek pada satu. Sedangkan yang ketiga, kumpulan keterangan dari segala peristiwa sejak lahir sampai mati atau sampai sini seseorang. Yang berikut sektor pertanian itu merupakan tulang punggung merupakan sektor yang pertama di negara Asia Tenggara kecuali Singapura dan Indonesia karena alam dan minyak bumi. Mengapa petani menjadi tulang punggung program penduduk di Asia Tenggara? Karena tanah yang subur, satu, iklim yang mendukung, dan besarnya persentase serta hasil hutan pertanian dan perkebunan merupakan barang yang penting dari Asia Tenggara. Hasil pertanian utamanya adalah padi. Komposisi dari susunan penduduk sampai terbentuk misal usia, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Namun pada umumnya komposisi serta rasio ketergantungan. Komposisi penduduk digunakan sebagai acuan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Pertama, komposisi penduduk menurut usia Islami. Komposisi penduduk dengan menggunakan usia disebut juga sebagai struktur penduduk meliputi penduduk muda, yaitu penduduk 15 tahun ke bawah, usia 5 tahun ke atas, sedikit penduduk tua, kebalikan dari struktur penduduk muda. Yang kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Biasanya 15 tahun ke atas yang aktif melakukan kegiatan ekonomi, meliputi penduduk yang bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah,
di sini ada formulanya rumusnya sendiri. TPAK atau tingkat presentasi kata kerja sama jumlah kata kerja per atau bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Nah, kemudian yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan atau dependensi ratio. Itu angka perbandingan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas kelompok usia tidak produktif. Usia produktif itu meliputi penduduk dengan usia 15 sampai 64 tahun. Usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun itu sudah pada pensiun, sementara 15 tahun itu usia sedang sekolah, dari sekolah. Kita memiliki aturan yang ketat tentang usia kerja, ya. Jadi kalau di bawah 15 tahun bekerja itu sudah melanggar aturan, yaitu itu eksploitasi anak. Nah, ini adalah formulanya atau rumusnya. DR penduduk usia 0 sampai 12 tahun ditambah penduduk usia lebih dari 25 tahun dibagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang produktif kali 100 akan ditemukan 3 golongan. Rendah kalau kurang dari 30, sedangkan sedang jika di antara 30 sampai 40. Sementara katakan tinggi jika tahun 2015 ini Vietnam dengan 1,5% dari penduduk dunia. Thailand dengan 0,8%. Myanmar, negara Singapura berbahasa dengan Asia Selatan ini Malaysia yang dari tahun 2015 dari data tahun 2015. Untuk Kamboja Singapura 3,5 juta jiwa atau 0,07 atau sekitar 0,06%. Buat penduduk negara ASEAN itu bisa dilihat dari angka kelahiran maupun angka kematian. Ini adalah rumus menghitung angka kelahiran sebenarnya sama dengan keterangan L jumlah kelahiran selama tahun, sementara T penduduk per tahun, K itu konstanta. Angka kematian, kalau perhatikan ini adalah rumusnya, angka kematian kasar ini pada penduduk tertentu. Rumusnya CDR sama dengan MPP kali K. M jumlah kematian, T jumlah penduduk pada pertengahan tahun, bukan 1 tahun ya, tapi pertengahan tahun. K itu konstanta. Ya, untuk kualitas penduduk bisa kamu baca di buku kamu. Kualitas penduduk itu berhubungan dengan tingkat pendidikan, harapan usia hidup, kemudian keadaan gizi, pendidikannya, tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Itu kriteria-kriteria untuk melihat kualitas penduduk suatu negara tersebut. Dan kalau kita lihat, bisa kita bandingkan. Kalau kamu perhatikan dari
usia harapan hidup. Di tabel halaman 62, usia angka harapan hidup yang paling tinggi itu ada di negara Brunei dengan 78 tahun, disusul dengan Singapura ya dengan 83, disusul dengan Brunei peringkat kedua, peringkat ketiga Vietnam, dan yang paling rendah di sini yaitu 66 yaitu Myanmar dengan angka kematian bayi 46. Sementara di Brunei itu angka kematian bayi itu 4, di Singapura 2. Jadi itu adalah indikator kualitas pendidikan dari tingkat usia harapan hidup. Nanti di Singapura dan rata usia harapan hidup kemudian tingkat kesehatan itu dipengaruhi dengan sekretariat angka kematian dan angka kematian bayi dan angka kematian kasar, keadaan kedua negara ini menempatkan posisi pertama dan kedua dari keadaan gizi dan kualitas lingkungan, bahkan angka kematian kasar dan angka kematian bayi. Kemudian tingkat kesejahteraannya apakah pendapatan penduduknya tinggi atau tidak, dari pendapatan per kapita di tahun 39 setelah mengatur 3, yang paling tinggi angka pendapatannya itu adalah Singapura dengan 55.150 US dollar. Nah, satuannya hitungannya pendapatan per kapita dalam US dollar ya. Disusul dengan Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata per tahun dan yang paling rendah kalau kita perhatikan itu adalah Kamboja dengan 1020 US dollar. Nah, yang terakhir adalah keragaman budaya, penduduk dan penduduk negara-negara di ASEAN. Di tabel 310 halaman 65, di situ kita lihat masing-masing negara ASEAN suku bangsa yang mendiami. Di Brunei yang paling mayoritas itu Melayu dengan 65,7%. Kita lihat juga keragaman bahasa, agama dan sebagainya. Dan di antara 10 negara ASEAN itu Indonesia itu memiliki keragaman suku yang sangat banyak dibanding dengan negara-negara lain, dan juga keragaman agama juga bisa ditemukan juga dengan bahasa daerah ya. Untuk bahasa resmi kamu bisa perhatikan di halaman tabel 311 halaman 66 ada bahasa resmi masing-masing negara tersebut. Nah, kalau kita Indonesia itu hanya bahasa Indonesia, namun di Brunei ada 3 bahasa resmi negara, yaitu bahasa Melayu, Inggris, dan Cina. Di Singapura ada 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, Cina, Melayu, dan Tamil. Myanmar cuma 1 bahasa Burma, Laos bahasa Lao, Vietnam bahasa Vietnam. Ya, demikianlah untuk pembelajaran kita di bab 3 ini, yaitu sumber daya manusia yang bicara tentang kuantitas, jumlah, dan kualitas. Kualitas itu meliputi angka harapan usia hidup, kesejahteraan, kesehatan, pendapatan, itu yang dipelajari dalam sumber daya manusia. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.